Tuhan, terima kasih untuk pernyataan-Mu yang dapat kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami ingin melakukan ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Biar Kau berkati Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Ikut bernyanyi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Firman Tuhan pada minggu ini akan kakak ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ke 11. Yuk kita sama-sama buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ke 11. Adik-adik, kakak akan bacakan untuk kalian semua ya, dan kalian juga bisa baca di rumah bersama-sama. Yuk kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Nah, adik-adik, kita sudah baca tadi bukan bahwa Tuhan Yesus menutup akhir pelayanannya di dunia ini dengan naik ke surga. Ya, betul. Tuhan Yesus setelah dia bangkit pada hari yang ketiga dan menyatakan diri kepada orang-orang dan seluruh muridnya bahwa ia benar-benar telah bangkit, Tuhan Yesus akhirnya terangkat ke surga. Wow, luar biasa ya adik-adik. Tuhan kita benar-benar hidup dan akhirnya Tuhan Yesus pergi meninggalkan kita. Nah, adik-adik, menurut adik-adik, apakah sebaiknya Tuhan Yesus meninggalkan kita atau Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita? Ayo, menurut kalian bagaimana? Adik-adik, kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan hal yang baik bagi orang percaya adik-adik. Karena
Tuhan Yesus tidak hanya meninggalkan kita sendirian, tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kita yaitu apa? Ya, betul, Roh Kudus. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi hal yang penting karena itu memberikan kita kedewasaan untuk bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, sekaligus memberikan jaminan kepercayaan bagi kita semua bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang harus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita anak-anaknya, adik-adik. Nah, mengerti kan betapa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu sangat-sangat penting, adik-adik. Nah, adik-adik, kakak mau kasih contoh ya dari awal. Sejak manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Tuhan itu terpisah oleh jurang dosa, adik-adik. Dan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah karena dia berdosa. Oleh karena itu, Allah Bapa mengutus anaknya Tuhan Yesus untuk turun ke dunia. Itu sebabnya adik-adik, Tuhan Yesus rela turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Kebayang ya adik-adik, seorang anak Allah rela turun ke dunia untuk menebus kita manusia yang berdosa, supaya kita bisa diselamatkan. Tuhan Yesus menyelesaikan misinya untuk menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Dan setelah Tuhan Yesus disalib, pada hari yang ketiga, ia bangkit kembali dan Tuhan Yesus boleh menang atas maut. Wah, kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, adik-adik. Jadi, setelah Tuhan Yesus menebus dosa kita, kemudian ia bangkit, ia telah menyelesaikan misinya untuk menyelamatkan kita manusia berdosa ini. Dan setelah misi itu selesai, adik-adik, Tuhan Yesus sebagai anak Allah harus naik ke surga, harus kembali ke surga, ke tahta Allah. Tujuannya apa, adik-adik? Supaya Tuhan Yesus bisa menyiapkan tempat bagi kita semua di dalam kekekalan, yaitu surga, adik-adik. Nah, jadi dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, iman kita sebagai orang percaya harus semakin bertumbuh dan kita memperoleh jaminan yang pasti, adik-adik. Sudah pasti Tuhan Yesus sediakan tempat bagi kita di kerajaan sorga, dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kekekalan. Dan adik-adik tidak perlu sedih karena Tuhan Yesus berjanji akan memberikan kita penolong. Siapa itu, adik-adik? Ya, betul. Tuhan Yesus memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menolong kita. Bahkan bukan hanya menolong, tetapi Roh Kudus akan setia membimbing kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, memberikan kita teguran dalam kita menjalani tugas kita sebagai manusia di muka bumi ini. Nah, adik-adik, sekarang kalian udah ngerti kan bahwa kenaikan Tuhan harus kita rayakan, karena itu adalah peristiwa yang sangat penting dalam pertumbuhan iman kita sebagai orang percaya. Dan kita semakin yakin bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang kekal, yang memerintah selama-lamanya. Haleluya! Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jadi kalian udah mengerti ya. Nah, adik-adik, lalu kalau kita sudah diberikan Roh Kudus, kita harus ngapain ya? Kita kan masih hidup di dunia, kita nggak tahu nih kapan Tuhan Yesus datang. Betul nggak, adik-adik? Nah, adik-adik, kakak mau kasih kamu tips bagaimana kita menggunakan kasih karunia keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita selama kita hidup. Nah, sudah sewajarnya kita hidup dengan penuh ucapan syukur, adik-adik. Selain itu, kita juga harus menjadi berkat lewat perkataan dan juga perbuatan kita, adik-adik. Kakak kasih contoh ya. Nah, kalau lewat perkataan, kita harus bisa menjaga ucapan kita, adik-adik, kepada siapapun ya, adik-adik, kepada orang yang lebih muda, kepada teman-teman, apalagi kepada orang yang lebih tua. Kita jangan sekali-kali berkata sembarangan, baik itu kata-kata kasar atau kata-kata makian.
Eits, itu tidak boleh ya adik-adik, karena nanti kita nggak jadi berkat. Nah, selain lewat perkataan, kita juga harus menjadi saksi lewat perbuatan kita. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan firman Tuhan dan bertentangan dengan dunia ini yang semakin kacau. Nah, adik-adik, kalian harus waspada. Makin kemari, semakin banyak hal-hal yang menggoda kalian untuk jauh dari Tuhan. Contohnya nih adik-adik, banyak sekali games atau permainan online yang sangat menyita waktu kalian. Betul nggak adik-adik? Nah, kalian harus waspada. Karena kalau kalian kebanyakan main games, kalian bisa lupa untuk mengerjakan PR, untuk mengerjakan tugas-tugas di rumah, bahkan untuk kalian berdoa. Wah, jangan sampai dunia menguasai kalian. Jangan sampai games itu menguasai kalian. Dan yang lebih parah lagi adik-adik, banyak sekali terjadi anak-anak yang kecanduan games. Nah, itu tidak baik adik-adik. Kita harus membagi waktu dengan baik. Kalau kalian bermain games boleh kok, tapi waktunya harus diatur ya adik-adik. Kalian harus mempunyai jadwal setiap hari yang tidak melupakan tugas dan tanggung jawab kalian sebagai anak sekolah, sebagai anak yang harus membantu orang tua di rumah. Nah, dengan demikian kalian pasti akan menjadi berkat adik-adik. Kalian sudah mengerti? Nah, adik-adik, yang terakhir adalah ketika dunia ini menjadi semakin kacau dan memberikan kita godaan yang sangat menggoda kita untuk meninggalkan Tuhan Yesus atau meninggalkan iman kita, adik-adik, jangan sampai tergoda dan meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Oleh karena itulah Roh Kudus diberikan kepada kita, supaya Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita, menegur kita jika kita salah, memberikan arahan kepada kita. Bahkan Roh Kudus akan senantiasa menguatkan kita. Karena Roh Kudus bersama-sama dengan kita akan akhiri pertandingan iman ini dengan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Kakak percaya deh kalian pasti akan lebih semangat lagi karena kalian tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang menyertai kalian kemanapun kalian pergi 24 jam adik-adik. Oleh karena itu, yuk mari kita selalu bersekutu dengan Tuhan Yesus melalui berdoa setiap hari, melalui pembacaan firman Tuhan, dan mari kita hidup menjadi berkat, menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan dimanapun kita berada. Ada amin adik-adik? Yes, kakak percaya kalian pasti bisa. Nah adik-adik, firman Tuhan pada minggu hari ini sudah selesai. Oleh karena itu, kakak mengajak setiap kita untuk kembali berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kembali menguatkan kami bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami di dalam kekekalan, yaitu di surga. Kami juga bersyukur Tuhan kalau Tuhan sudah memberikan Roh Kudus bagi kami semua untuk menjadi penolong bagi kami. Kami berdoa, kami rindu, kami boleh selalu bersekutu erat dengan Tuhan setiap hari. Ingatkan kami ya Tuhan untuk selalu melakukan firman-Mu sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak atas semua firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu yang akan datang. Dah.